saudara berada yang menyaksikan ibadah online kita pada hari ini. Suatu kemurahan Tuhan kita bisa kembali berkumpul bersama, menyaksikan kebaikan, rahmat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Tak berkesudahan. Haleluya. Glory, haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Amin. Katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Glory, haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, rahmat-Nya, berkat-Nya senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, yang selalu memberkati kita. Rahmat dan kemurahan-Nya selalu ada dalam kehidupan kita.
Dan biar kita minta senantiasa Dia selalu bersama dengan kita. Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Berjalan bersama
menjadi kepercayaan kami bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Tangan-Mu akan selalu menuntun kami, memegang kami Tuhan. Sehingga kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Atas hari ini kami bisa kembali meninggikan, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan persiapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami semuanya mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, GBT Jemaat Indonesia. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dari kesaksian kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 5. Saya bacakan ayat 7 sampai 9. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan demikian. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai apapun ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan ini kita mau renungkan di bawah satu tema, nyanyian pujian bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, pada prinsipnya semua orang suka menyanyi. Amin. Sekali lagi, pada prinsipnya semua orang suka menyanyi. Entah itu suara 1, 2 dan seterusnya. Yang jelas ada kerinduan untuk menyanyi atau memuji Tuhan. Nah, mengapa orang menyanyi atau memuji Tuhan? Karena di balik pujian ada sukacita. Di balik pujian ada kemenangan. Dan di balik pujian Allah bertakhta. Jadi kuasa di balik pujian luar biasa. Kita ingat saja pada waktu kota Yeriko mau diruntuhkan, hanya dengan modal pujian atau menyanyi, umat Allah mengelilingi kota Yeriko dan kota itu runtuh. Nah, begitu juga dalam perjanjian baru, hanya dengan modal pujian Paulus dan Silas ketika dia menyanyi, itu tangannya diborgol, kakinya dipasung, pintu penjara tertutup. Tetapi ketika Paulus dan Silas menyanyi, ada kuasa di balik pujian. Borgol di tangannya terbuka, pasung di kakinya terbuka, pintu penjara pun terbuka. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat bacaan ini adalah ungkapan pujian, ungkapan syukur di balik pujian yang dinyanyikan oleh Deborah dan Barak. Deborah dan Barak ini tidak mau melihat bangsanya ditindas. Akhirnya mereka bangkit untuk berperang melawan Raja Kanaan yang panglimanya ialah Sisera. Jadi Deborah ini luar biasa. Dia juga sebagai istri dari Lapidot. Dia juga adalah seorang nabiah. Bahkan dia adalah seorang hakim. Dan atas
kepeduliannya terhadap bangsanya. Ia tidak mau tinggal diam melihat bangsanya ditindas. Ia tidak mau melihat bangsanya mengalami ketidakadilan dan ketidakbenaran. Jadi Deborah dan Barak tidak tinggal diam melihat kenyataan ini. Akhirnya setelah ia melaksanakan peperangan melawan Raja Kanaan yang panglimanya ialah Sisera, mereka menang. Itu semata-mata oleh karena kuasa Tuhan. Jadi sekali lagi, lewat pujian yang dinyanyikan oleh Deborah dan Barak ada kuasa. Dan kuasa itulah yang memampukan menguatkan mereka untuk mengangkat perang terhadap Panglima Sisera, sehingga mereka dilumpuhkan, dikalahkan, dan Deborah bersama dengan Barak keluar sebagai pemenang. Jadi Deborah dan Barak menyerukan ajakan untuk menyanyikan perbuatan Tuhan. Jadi bagi anak-anak Tuhan tidak ada hari tanpa nyanyian. Jadi sekali lagi bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada hari tanpa nyanyian. Nyanyian menjadi ciri khas orang beriman sepanjang masa. Sebab pujian adalah ungkapan kasih dan ibadah yang terdalam bagi Tuhan. Untuk itu saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, jangan kita malas untuk memuji Tuhan. Jangan kita malas untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena di balik pujian ada kuasa. Di balik pujian ada kemenangan. Jadi luapan sukacita umat Allah di bawah kepemimpinan Barak dan Deborah ini luar biasa. Jadi nyanyian Deborah merupakan puisi dalam perjanjian lama yang konon dianggap paling tua dan paling sering dinyanyikan. Kalau kita baca seluruh ayat ini, luar biasa bahwa di balik pujian Deborah dan Barak, kuasa Allah bekerja secara luar biasa. Nah, mari kita perhatikan beberapa hal dalam bacaan ini. Kalau kita baca seluruh ayat ini, ayat 1 sampai 31, ada 3 bagian yang boleh kita simpulkan di situ. Yang pertama, ayat 1 sampai 18. Ini berbicara tentang pujian bagi Tuhan. Bagaimana Deborah dan Barak mengajak umat Allah untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 19 sampai 27, itu melukiskan bagaimana kekalahan musuh ketika mereka menyatakan sukacita di balik pujian. Dan yang terakhir ayat 28 sampai 31, kalau kita perhatikan melukiskan satu kecemasan, satu kesedihan dan keampahan dari ibu Sisera melihat bangsanya yang sudah terkalahkan. Nah, kalau begitu saudara-saudara, apa yang kita mau simak, apa yang kita mau tarik dari bacaan ini untuk kita bawa dalam kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, kemenangan itu baru dapat dinikmati bila setiap anak-anak Tuhan hidup dan bersandar pada anugerahnya. Jadi hidup ini adalah anugerah. Mari kita serahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Yang kedua, pujian Deborah dan Barak adalah ungkapan sukacita dan ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu jemaat saudara, kita pun tekun dan setia menaikkan pujian. Karena di balik pujian ada sukacita, ada pengharapan. Dan yang terakhir, jadilah seperti Deborah dan Barak yang tidak mau melihat bangsanya ditindas. Deborah dan Barak meninggalkan keadilan dan kebenaran sebagai satu kebenaran bagi bangsa Israel. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa
Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita dan terima kasih. Karena saat ini kami bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Indonesia. Kau melihat dan mengenal umat-Mu di dalamnya, baik Gembala Sidang bersama dengan para pelayan-pelayan gereja Tuhan di tempat ini. Engkau melihat dan mengenal mereka semua dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Kuatkan ya Tuhan. Begitu juga dengan program-program pelayanan dan kesaksian. Kami percaya Engkau berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati semua kategorial yang ada di dalamnya, baik dari kalangan jemaat maupun dari kalangan persekutuan perempuan, persekutuan kaum bapa, kebaktian anak dan remaja. Kami percaya Engkau berkati mereka semua dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Kami tidak tahu persis siapa di antara mereka, baik dalam perawatan medis di rumah sakit pun dalam perawatan di rumah mereka. Kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Nyatakan kuasa kesembuhan. Bahkan juga yang dalam duka cita, kami tidak tahu persis, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah kehidupannya. Nyatakan kuasa agar mereka tidak larut dalam duka cita yang ada. Begitu juga pemerintah bangsa dan negara, kami tetap berdoa kuatkan dalam menjalankan dan pemerintahan dengan baik, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ada damai dan sentosa di dalamnya. Para pelaku tindak kejahatan yang semakin hari semakin merajalela, sadarkanlah mereka, biarlah sebagai sesama anak bangsa kami akan membangun bangsa ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Berkati jemaat-Mu di sini, berkati semua umat yang saat ini mengalami masa-masa sulit oleh karena situasi bangsa yang kami alami saat ini dengan hadirnya virus corona yang dimana menghambat semua kegiatan kami. Dan kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada virus corona. Untuk itu pulihkan kami, pulihkan bangsa ini, sehingga kehidupan umat boleh semakin dekat hanya kepada-Mu. Bahkan juga apabila sebentar kami meninggalkan tempat ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing, percaya lawatan Tuhan tetap menjadi bahagian kami. Ini doa dan harapan kami kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat dan pengharapan, dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan pimpinan dan kekuatan Roh Kudus, akan tetap menolong, menghibur, menguatkan saudara sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.